Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak, izin diri. Taruna tingkat 1, Politik Pengamanan Indonesia, jurusan Ilmu Pemasyarakatan. Nama, Bagus Rehan Widya Pertama, STB 5486, Prodi Manajemen Pemasyarakatan kelas A. Izin Bapak, izin menerangkan dan mempresentasikan terkait materi dari buku Statistika Pendidikan dari bab 7 sampai dengan bab 10. Izin Bapak, izin untuk menggunakan share screen untuk menampilkan. Jadi Bapak izin menampilkan share screen tersebut presentasi saya dalam membuat PPT materi statistika pendidikan dari bab 7 sampai bab 10. Di bab 7 yaitu uji validitas dan reliabilitas data. Validitas berasal dari kata validity yang berarti sejauh mana ketepatan dan kecermatan alat ukur melakukan fungsi ukurnya dan dapat dikatakan valid apabila uji yang diteliti atas variabel tersebut sudah tepat atau sudah pasti. Dengan demikian, validitas adalah kesesuaian alat ukur yang digunakan untuk mengukur sesuatu. Reliabilitas adalah untuk mengetahui apakah alat ukur yang dipakai tersebut tepat untuk mengukur konsep yang diukur tersebut. Kemudian, pentingnya kedua aspek. Validitas memastikan data yang relevan, sementara reliabilitas adalah menjamin keseragaman hasil sehingga analisis lebih mendalam dapat dilakukan dengan percaya diri. Kemudian, bagaimana metode pengujian validitas? Yang pertama, uji korelasi, yaitu penggunaan korelasi person untuk menilai hubungan antara skor item dengan skor total variabel. Memastikan item mengukur konsep yang sama. Kemudian, batas korelasi, yaitu korelasi R lebih besar daripada 0,25 diperlukan agar item dianggap valid. Item dengan korelasi di bawah batas ini dianjurkan untuk dihilangkan karena dianggap kurang relevan. Kemudian mengenai software SPSS, langkah-langkah analisis dengan SPSS termasuk menyiapkan skor total, memilih menu analis, correlates, dan kemudian bivariate, serta memeriksa nilai korelasi di kolom terakhir. Kemudian jenis uji validitas. Validitas eksternal, suatu instrumen dikatakan valid secara eksternal jika data yang diperoleh sesuai dengan informasi lain mengenai variabel yang dimaksudkan. Yang kedua, jenis validitas internal, yaitu suatu instrumen dikatakan valid apabila terdapat kesesuaian antara bagian-bagian instrumen dengan instrumen secara keseluruhan. Di validitas internal ini juga dikembangkan menjadi analisis faktor dan analisis butir. Analisis faktor dilakukan dengan mengelompokkan item pertanyaan menjadi beberapa variabel. Kemudian analisis butir dengan mengorelasikan item pertanyaan dengan jumlah seluruh item pertanyaan. Kemudian, uji reliabilitas. Reliabilitas adalah ukuran yang menunjukkan apakah sebuah instrumen dapat mengukur sesuatu yang diukur secara konsisten dari waktu ke waktu. Secara garis besar, kita mengenal dua jenis. Jenis pertama yaitu eksternal dan yang kedua adalah internal. Untuk internal, mengukur inkonsistensi antar item dalam suatu instrumen, sedangkan reliabilitas eksternal menilai konsistensi hasil antar waktu atau antar pengamat. Keduanya penting untuk memastikan bahwa alat ukur dalam penelitian menghasilkan data yang stabil dan dapat dipercaya. Kemudian saya sertakan mengenai contoh soal dan contoh yang saya gunakan. Dalam contoh tersebut, saya menggunakan sebuah kuesioner ini disebarkan kepada 20 responden, Bapak, yaitu siswa dengan 5 butir pertanyaan atau 5 item menggunakan skala Likert yang di mana satu adalah sangat termotivasi sampai dengan 4 sangat termotivasi. Untuk variabel yaitu Y-nya yaitu motivasi belajar. Dalam item pertama, saya selalu semangat mengikuti pelajaran di kelas. Kemudian item kedua, saya aktif bertanya jika ada materi yang belum dipahami. Kemudian item ketiga, saya mengerjakan tugas sekolah tepat waktu. Yang item keempat, saya sering menunda pekerjaan rumah atau PR yang diberikan oleh guru maupun dosen.
Kemudian item kelima, saya memiliki target nilai yang ingin dicapai setiap semester. Dari hasil uji validitas, pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai R atau hitung atau korelasi item total dengan R tabel untuk nilai akumulasi dari seluruh responden 25 dan alfa 0,05 untuk nilai R tabel adalah 0,396. Dari tabel tersebut, dari tabel hasil uji validitas ini, dari item pertama, ada korelasinya yaitu 0,512, kemudian untuk ruang tabelnya 0,3%, item 2 0,621, untuk tabelnya 0,396, kemudian item 3 0,40, untuk ruang hitungnya itu 401, item 4 0,215, dan item 5 0,589. Kemudian untuk tabel hasil uji validitas dengan R tabel adalah 0,396, diketahui bahwa item pertama, kedua, dan item ketiga setelah 5 itu adalah valid. Namun yang tidak valid adalah item keempat. Mengapa? Karena interpretasi uji reliabilitas dengan kriteria instrumen dianggap reliabilitas jika Coinbase alpha lebih dari 0,60 atau lebih dari 0,70. Dari hasilnya nilai Coinbase alpha adalah 0,764. Kesimpulan mengapa tidak valid karena R, R hitungnya kembali itu eh, di bawah rata-rata daripada yang lain. Kemudian untuk hasil uji reliabilitasnya mengenai output SPSS diketahui converge alpha itu 0,764. Kenapa? Karena 0,764 lebih besar dari nilai ambang batas, misalnya 0,7. Maka instrumen pengukuran optimasi budget ini dinyatakan reliable dan konsisten untuk digunakan dalam pengambilan data penilaian yang sesungguhnya. Kemudian di dalam buku terkait bab 7 uji validitas dan reliabilitas, di sini disebutkan bahwa berdasarkan soal 7.1 instrumen tersebut mengenai pelayanan pelanggan ini di Fakultas Pendidikan Universitas Muhammadiyah. Lalu dalam data berikut ini, hasil penyebaran kuesioner terhadap 20 responden itu dengan skala Likert 5 pilihan jawaban, SP, sangat puas, puas, netral, tidak puas, TP, dan sangat tidak puas, STP. Itu jawaban pertama itu melakukan tabulasi dari data skor instrumen. Jadi merekap nilai kuesioner, kemudian dibuat tabel dari bukti pertanyaan, respondennya ada 3 orang, dan skor total dari jumlah total dari skor total. Kemudian di tabelnya ini dilanjutkan oleh 20 responden, karena diketahui 20 responden. Kemudian langkah selanjutnya adalah membuat desain deskripsi data butir kualitas dari nomor 1 sampai nomor 5. Kemudian melakukan perhitungan uji validitas dengan berdasarkan rumus. Rumusnya yaitu R sama dengan 20 kali 1691 sebagai total variable X dikali Y, dikurangi 86 itu diambil dari variabel X dikali 390 dari variabel Y. Kemudian dibagi jumlah responden dalam kuadrat dikalikan dengan X kuadrat dikurangi X kurung tutup kurung buka jumlah responden dikalikan dengan Y kuadrat dikurangi Y. Maka determinan hasilnya adalah 0,520 nilai R 0,520 tersebut adalah nilai R hitung. Maka perlu dicari lagi R tabel dengan lihat tabel nilai R pada dalam lampiran. Nilai R hitung itu lebih besar dari R tabel, maka butir tersebut dinyatakan valid. Maka kedua sampai ketiga untuk butiran kedua sampai kelima. Jadi dinyatakan valid semua dari hasil uji coba dan keterangannya adalah butir dapat digunakan. Mengenai uji validitas instrumen tes. Instrumen tes ini koefisiensi korelasi di serial itu sama dengan rata skor yang menjawab benar bagi item yang dicari validitasnya dikurangi rata skor total per standar deviasi dari skor total dikalikan kuadrat banyaknya peserta tes yang menjawab benar per jumlah seluruh peserta tes, dan hasilnya adalah dibagi lagi untuk proporsi siswa yang menjawab salah atau Q sama dengan 1 minus P. Ya, P didapatkan dari proporsi siswa yang menjawab benar.
Tersebut untuk menguji korelasi skor butir dengan skor total dengan derajat kebebasan alfa sama dengan 0,05, instrumen dianggap valid apabila nilai ruang hitung itu lebih besar daripada nilai ruang tabel. Setelah instrumen dicobakan, instrumen yang tidak valid harus dibuang dan tidak bisa digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian tersebut. Kemudian saya lanjutkan di bab 8 mengenai uji persyaratan analisis data. Pada statistika inferensial dikenal dengan dua uji statistika, yaitu uji parametrik dan uji non-parametrik. Pada statistika uji parametrik diperlukan beberapa persyaratan analisis data. Uji persyaratan analisis data ini diperlukan guna mengetahui apakah analisis data untuk pengujian hipotesis dapat dilanjutkan atau tidak. Untuk uji persyaratan analisis data dalam penelitian kuantitatif merupakan uji asumsi klasik. Beberapa teknik analisis data menuntut uji persyaratan analisis. Asumsi yang paling lazim pada uji parametrik adalah sampel acak yang berasal dari populasi yang berdistribusi normal, data bersifat homogen dan bersifat linear. Namun untuk pengujian heteroskedastisitas, multikolinearitas, dan autokorelasi juga sering digunakan dalam beberapa penelitian dalam bidang ekonomi, sosial, maupun pendidikan. Apabila asumsi ini dipenuhi, atau paling tidak penyimpangan terhadap asumsinya sedikit, maka uji parametrik masih bisa diandalkan. Uji parametrik dilakukan jika data memenuhi beberapa asumsi tersebut. Jika tidak terpenuhi, maka asumsi tidak atau bias. Namun bila asumsi tidak dipenuhi, uji non parametrik menjadi alternatif dalam problem solvingnya. Kemudian ini untuk poin-poinnya dari uji normalitas. Menguji apakah data berdistribusi normal, penting untuk analisis parametrik seperti regresi dan uji. Contoh metode yaitu Kolmogorov, Smirnov, Shapiro. Nanti akan saya jelaskan pada slide berikutnya sebagai contoh pemahaman. Kemudian ada juga uji homogenitas, menguji apakah varians antara kelompok data sama biasanya digunakan sebelum ANOVA. Contoh metode adalah Leven test. Untuk uji linearitas, menguji apakah hubungan antara variabel independen dan dependen bersifat linear. Contoh metode adalah uji ANOVA untuk linearitas. Kemudian yang keempat adalah uji heteroskedastisitas, menguji apakah varians residual tetap di seluruh nilai prediksi. Jika tidak, hasil regresi bisa bias. Contoh metode adalah uji Gletser atau graphics scatter plot residual. Kemudian untuk uji multikolinearitas, yaitu menguji apakah antar variabel independen saling berkorelasi tinggi. Jika iya, bisa mengganggu estimasi regresi. Contoh indikator adalah VIF atau variance inflation factor dan juga ada tolerance. Kemudian untuk uji autokorelasi, uji yang keenam yaitu menguji apakah residual antar observasi saling berkorelasi, terutama pada data time series. Contoh metodenya itu dari Durbin Watson test. Kemudian untuk contoh soal dari uji normalitas. Disebutkan sebuah penelitian ingin mengetahui apakah data nilai ujian 10 mahasiswa berdistribusi normal. Data nilai ujian adalah 65, 70, 68, 75, 80, 85, 78, 74, 72, dan 69. Kemudian pertanyaannya adalah, lakukan uji normalitas dengan metode Shapiro-Wilk dan interpretasikan hasilnya. Yang pertama adalah rumus uji normalitas. Menurut Shapiro, menghasilkan nilai W dan P value. Jika hipotesis 0, data berdistribusi normal, namun jika hipotesis alternatif, data tidak berdistribusi normal. Untuk kriterianya, P value lebih dari 0,05 adalah diterima. Hipotesis nolnya diterima atau data normal. Namun jika kurang dari 0,05, maka ditolak dan data disebut tidak normal. Untuk yang kedua yaitu hitung dengan software SPSS, Excel, maupun Python. Misalnya hasil dari uji Shapiro ini di data di atas adalah W sama dengan 0,957 dan value adalah 0,74. Kemudian untuk interpretasinya, karena P value ini adalah hasilnya 0,74 dan dia lebih besar daripada 0,05, maka disebutkan tadi dalam kriterianya yaitu diterima. Kemudian simpulannya data nilai ujian mahasiswa tersebut berdistribusi dengan data normal. Kemudian untuk saya contohkan kembali pada data tinggi badan 12 siswa. Diketahui data tinggi badannya, kemudian uji normalitas dengan metode Kolmogorov-Smirnov. Dalam hipotesisnya sama, itu data normal, tidak normal. Untuk hasil ujinya 0,176 untuk
statistiknya, kemudian p-value adalah 0,20. Interpretasinya karena p-value adalah 0,20 lebih dari 0,5, maka untuk hipotesis normalnya itu diterima dalam artian normal. Kemudian istilahnya data tinggi badan siswa distribusi normal. Jadi untuk perbandingan dari dua teknik tersebut, dari Sapir-Whorf dan Kolmogorov-Smirnov ini, untuk Sapir ini cocok untuk sampel kecil di bawah dari 50, kemudian untuk kelebihannya lebih sensitif mendeteksi ketidaknormalan, untuk kekurangannya kurang cocok untuk sampel besar. Ya, kan di Kolmogorov Smirnov itu sampel besar itu lebih ditambahkan, itu seperti lebih dari 50 sampelnya, kemudian bisa digunakan untuk data besar dan kurang sensitif. Namun kekurangannya adalah kurang sensitif terhadap sampel kecil karena dia berfokus pada sampel besar. Kemudian kita lanjut pada contoh soal dari uji autokorelasi. Saya mendapatkan contoh soal yaitu seorang peneliti ingin mengetahui apakah terdapat autokorelasi pada data deret waktu atau time series penjualan sebuah toko selama 10 bulan terakhir. Digunakan uji Durbin atau Watson untuk mendeteksi autokorelasi. Mengenai hipotesisnya, tidak ada autokorelasi yaitu residual independen, namun jika ada autokorelasi, maka residual saling berkorelasi. Untuk rumus Durbin-Watsonnya itu dihitung dari residual regresi, di mana E adalah residual pada periode ke T. Dan untuk hasil uji misalnya dengan SPSS itu output memberikan nilai 1,254. Interpretasinya itu nilai dari uji Durbin Watson ini berkisar antara 0 sampai 4. Kemudian untuk sama dengan 2 ini tidak ada autokorelasinya. Untuk yang lebih dari 2, untuk yang kurang dari 2 itu ada autokorelasinya positif, dan yang di ada negatif, dan yang ketiga yaitu jika uji ini lebih dari besar daripada 2, maka diberikan ada autokorelasi negatif karena dari rumus Darwin Watson ini sama dengan 1,25, di mana itu angkanya adalah lebih kecil daripada 2, maka data pada hal ini adalah ada autokorelasi positif pada data penjualan toko. Untuk contoh lain, data dalam bulan seminggu ini hitung autokorelasinya dan diinterpretasikan dengan rumus dan diketahui deviasi membilang penyebutnya berapa dan hasil dari interpretasi. Interpretasi itu adalah autokorelasi positif cukup kuat pada lag 1 minggu berurutan saling berkaitan. Kemudian sebelum kita masuk dalam bab 9, disebutkan di sini bahwa uji KS atau itu digunakan untuk menguji apakah distribusi dan sampel yang teramati sesuai dengan distribusi teoretis tertentu atau tidak. Prinsip ini adalah untuk menghitung selisih absolut antara fungsi distribusi frekuensi kumulatif sampel dan teoritis pada masing-masing interval kelas. Kemudian saya lanjut pada tampilan untuk uji homogenitas, yaitu untuk mengetahui apakah varian skor yang diukur pada kedua sampel memiliki varians yang sama atau tidak. Populasi-populasi dengan varians yang sama besar dinamakan populasi dengan varians yang homogen, sedangkan populasi yang tidak sama besar dinamakan sebagai populasi dengan varians yang heterogen. Kemudian pada ini juga ada yang namanya uji multikolinearitas. Jadi menurut Imam Ghazali itu uji ini betul untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel-variabel bebas. Pada model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas maupun independen. Namun jika variabel bebas saling berkorelasi, variabel ini tidak ortogonal, di mana variabel ortogonal adalah variabel bebas yang nilai korelasi antara variabel bebasnya sama dengan 0. Kemudian kita lanjut pada bab ke-9, yaitu mengenai pengujian hipotesis. Hipotesis itu adalah pernyataan tentang sebuah parameter populasi. Kemudian data digunakan untuk memeriksa apakah pernyataan tersebut masuk akal. Dengan demikian dapat disimpulkan adalah suatu pernyataan tentang sebuah parameter populasi yang harus
verifikasi. Kemudian untuk logika hipotesis ini mengikuti alur berpikir ilmiah yang saya buat itu pertama adalah saya mengidentifikasi masalah pertanyaan penelitian. Kemudian misalnya dalam identifikasi itu saya meneliti apakah motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja pegawai. Kemudian yang ketiga adalah kajian teori dan konsep. Keempat adalah teori motivasi dan teori kinerja digunakan sebagai dasar dari logika hipotesis ini. Kemudian untuk yang kelima, bagaimana perumusan hipotesis. Untuk hipotesis nol itu tidak ada pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja pegawai, namun untuk alternatifnya ada pengaruh terhadap dari motivasi terhadap kinerja pegawai. Kemudian untuk jenisnya itu ada parameter, jumlah sampel, dan jenis distribusi. Dari parameter itu rata-rata digunakan untuk menguji hipotesis 1, 2, dan 3 rata-rata. Kemudian untuk proporsi digunakan untuk pengujian hipotesis 1, 2, 3 proporsi, dan varians digunakan untuk pengujian hipotesis satu varian dan kesamaan dua varians. Kemudian untuk jumlah sampel besar di mana sampel yang digunakan berjumlah 30 atau di atas 30, sampel kecil di mana sampel yang digunakan kurang dari 30. Kemudian untuk jenis distribusinya itu dengan distribusi Z, T standar, F, dan K kuadrat. Kemudian prosedur pengujian hipotesis itu saya rangkum, yaitu dari saya mengidentifikasi masalah penelitian, dari menemukan variabel, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Kemudian terkait rumusan hipotesis, untuk hipotesis nol itu tidak ada perbedaan atau pengaruh. Kemudian untuk hipotesis alternatif ada perbedaan atau pengaruh. Kemudian untuk yang ketiga adalah tentukan taraf signifikansi. Biasanya itu 0,05 atau 0,01. Kemudian untuk yang keempat adalah pilih uji statistik yang tepat untuk parametrik, t-test, z-test, ANOVA, dan regresi. Untuk parametrik itu chi-square, Mann-Whitney, dan Wilson. Kemudian yang kelima adalah kumpulkan dan olah data dari hitung nilai statistik uji dari T, Staden, Z, F, dan K kuadrat. Kemudian untuk enam adalah tentukan daerah kritis atau nilai P dengan cara membandingkan dengan nilai alfa. Untuk mengambil keputusannya, langkah ketujuh itu jika nilai uji masuk daerah kritis, maka dia akan bertolak dari hipotesis nol. Kemudian jika tidak, maka dia akan diterima di hipotesis nol. Untuk interpretasi hasil mengenai jelasnya makna praktis dari keputusan, misalnya motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja. Itu prosedur yang saya dapatkan terkait dengan pengujian tesis. Sebelum masuk ke dalam bab 10, mengenai konsep dasar hipotesis, yaitu sebuah pernyataan tentang sebuah parameter populasi. Kemudian data digunakan untuk memeriksa apakah pernyataan tersebut masuk akal atau tidak, seperti gambaran kasus di atas. Jika seorang pergi ke dokter untuk berobat, dokter akan mendengarkan apa yang menjadi keluhan dari pasien tersebut atau gejala-gejala yang dialami pasien. Berdasarkan dari gejala tersebut, maka dokter akan memerintahkan untuk pasien melakukan pengujian diagnostik atau tes tertentu. Lalu berdasarkan hasil tersebut, maka dokter dapat memutuskan obat apa yang akan diberikan dan langkah pengobatan apa yang harus dijalani oleh pasien. Mengenai jenis prosedur yang saya jelaskan dalam presentasi saya, kemudian terkait dengan beberapa contoh soal yang dimana disebutkan bisa untuk merumuskan hipotesis. Seperti soal pada contoh soal nomor soal 9.4, di mana seorang peneliti berasal dari Fakultas Ushuluddin dari UIN Jakarta melakukan penelitian terhadap ibu rumah tangga mengenai biaya yang dikeluarkan dalam sehari untuk kebutuhan rumah tangganya. Peneliti tersebut berpendapat bahwa rata-rata pengeluaran untuk biaya hidup per hari adalah Rp55.000. Untuk menguji pendapatnya, dilakukan wawancara terhadap 25 orang sampel yang diambil dari ibu rumah tangga yang bicara acak sebagai sampling tersebut, dan ternyata rata-rata pengeluaran per hari adalah Rp50.000 dengan standar deviasi adalah senilai Rp500 dengan menggunakan alfa dari 5%. Dan bagaimana kita merumuskan hipotesisnya dari slide di atas, kita dapat lihat pernyataan yang mengaitkan dan menyatakan bahwa rata-rata pengeluaran hidup per hari adalah 55.000. Kemudian pernyataan tersebut merupakan hipotesis nol dan dapat dirumuskan secara statistika. Kemudian adalah menentukan taraf nyata. Lalu setelah tentukan taraf nyata tersebut, maka akan menggunakan uji T.
Dan untuk langkah berikutnya yaitu menentukan daerah keputusan dengan nilai kritis T adalah 2,064 dan yang kelima adalah mengambil keputusan. Jadi nilai uji T ternyata terletak pada daerah menolak hipotesis 0. Dari nilai uji T adalah kurang dari 50 terletak di sebelah kiri minus 0 minus 2,064. Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa menolak hipotesis 0 dan menerima eh, sehingga pernyataan rata-rata pengeluaran untuk biaya hidup per hari adalah Rp55 tidak memiliki bukti yang cukup kuat. Oleh karenanya hasil tersebut dalam intervensi harus ditolak. Kemudian kita melangkah pada bab 10 mengenai analisis korelasi dan regresi. Di sini dalam buku dalam pengertiannya itu korelasi adalah analisis hubungan dua variabel atau lebih yaitu variabel bebas dan terikat di mana korelasi adalah suatu teknik statistika yang digunakan untuk mengukur keeratan hubungan antar variabel. Hubungan korelasi terdiri atas dua jenis yaitu bivariate correlation dan multivariate correlation. Bivariate yaitu analisis terhadap hubungan antar dua variabel dan untuk satu variabel bebas dan satu variabel terikat. Dengan multivariate correlation, hubungan adalah hubungan antara dua variabel bebas yang atau lebih dengan satu variabel terikat, di mana variabel bebas yang mengaruhi disebut juga variabel independen, sedangkan variabel terikat yang dipengaruhi disebut juga variabel independen. Maaf, disebut juga sebagai variabel dependen. Untuk konsep dasar korelasi, yaitu analisis hubungan dua variabel atau lebih, yaitu antara variabel bebas dengan variabel terikat. Selain itu, bisa dijabarkan sebagai suatu teknik statistika yang digunakan untuk mengukur keeratan hubungan antar variabel. Jenisnya adalah bebas dan terikat. Kemudian untuk analisis regresi, yaitu metode statistika untuk mempelajari hubungan antara variabel dependen Y dengan satu atau lebih variabel independen X. Tujuannya adalah mengetahui arah dan kekuatan pengaruh X terhadap Y dan menguji hipotesis hubungan antar variabel. Untuk tujuan pengujian ini, yang pertama adalah membuktikan, dua menjawab, dan tiga mendapatkan. Di mana membuktikan benar hipotesis yang menyatakan antara variabel satu dengan lainnya dapat keterikatan atau tidak. Kemudian menjawab atas pernyataan terkait hubungan yang terjadi di antara variabel itu kuat, cukup, atau lemah, dan mendapatkan kejelasan dan kepastian secara matematik apakah hubungan antara variabel tersebut merupakan hubungan yang terikat, signifikan, atau hubungan yang tidak berarti atau tidak signifikan. Jadi dengan rumusnya mengenai hipotesis korelasi. Kita lanjut pada rumus regresi. Pertama adalah alat regresi itu adalah alat penghubung dalam variabel, di mana membuat perkiraan atau prediksi yang dapat dipercaya untuk nilai suatu variabel tertentu. Dalam analisis regresi adalah beberapa alat statistik yang digunakan untuk menghubungkan variabel bebas atau X dengan variabel terikat atau Y. Kemudian persamaannya, suatu persamaan matematika yang mendefinisikan hubungan antara dua variabel. Persamaan regresi adalah alat prediksi konstanta menunjukkan nilai dasar koefisien menunjukkan arah dan besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Dengan persamaan, kita bisa mengestimasikan nilai Y untuk berbagai kondisi X. Untuk rumusnya dapat dilihat dari hubungannya. Kemudian untuk contoh soal mengenai itu saya buat dalam jumlah belajar itu si X ini mendapat nilai ujian 60. Lalu untuk kriterianya yaitu 60, 70, 75, 85, 95 untuk hitung koefisien korelasi person. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah bentuk persamaan regresi sederhana, dan yang ketiga adalah melahirkan hasilnya. Pertama adalah jawaban dari korelasi person, di mana diketahui data-data deviasi produk deviasi kuadrat deviasi. Kemudian untuk persamaan regresi ada rumus slope, bisa ditimbang dalam sini rumusnya intercept yaitu Y sama dengan B kali X dan X sama dengan 77. Untuk persamaan regresi yaitu Y sama dengan 51,5 tambah 4,25 X. Interpretasinya yaitu setiap tambahan 1 jam belajar meningkatkan nilai ujian sekitar 4,3 poin. Kemudian jika mahasiswa belajar 8 jam, nilai ujian akan menurun. Korelasinya yaitu menunjukkan bahwa hubungan sangat kuat antara jam pendidikan dan
jam senior. Baik juga dalam nilai yang dapat dan juga nilai ujian. Kemudian dalam analisis korelasi ini juga diketahui bagaimana bagaimana arahan yang ingin disampaikan dengan dosen pengampunya. Kemudian terkait bab 10 ini, saya rasa untuk regresi dan korelasinya sudah cukup. Kemudian saya sempat mengerjakan pada halaman 201 ini mengenai nilai kuat, di mana rumusnya disediakan bentuk tabel, kemudian di jumlah adalah 0,69476. Kemudian izin Bapak, saya kembali dulu ke soal sebelumnya ini, di mana sebenarnya yang dimaksudkan dalam interpretasi interpretasi ini adalah penjelasan penjelasan bagaimana terkait pembacaan dari hasil yang didapatkan. Untuk eh, kemudian hari, yang saya harapkan semoga bagaimana saya bisa menyembuhkan diri, menyemogakan diri saya terkait belajar tentang SPSS, Excel, dan juga soal-soal yang disediakan untuk langsung bisa dijawab. Mengintegrasi yaitu pemberian kesan, pendapat, atau pandangan teoritis terhadap suatu. Baik, Bapak izin menyelesaikan terkait poin-poin tersebut. Terima kasih Pak atas arahan bimbingannya. Semoga dengan presentasi ini saya rasa saya bisa untuk menekan nilai lebih, dan juga saya bisa untuk lebih responsif dalam mengerjakan tugas, sehingga hasil yang didapat akan bisa dipertanggungjawabkan.